Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan anggota yang pertama ada Bang Yoni BJ, yang kedua ada saya sendiri Nurjanatul Laila, yang ketiga ada Utin Titi Cici Adrianti, yang keempat ada Putri Ventia. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi yaitu pada bab 11 dengan judul materi yaitu pendekatan kontingensi pada rancangan sistem informasi akuntansi. Dalam bab 11 ini, kelompok kami itu akan mendeskripsikan materi yaitu yang pertama ada teori kontingensi, yang kedua itu ada penggunaan teknik pembiayaan modal, yang ketiga ada strategi bisnis dan sistem pengendalian, yang keempat ada pentingnya pengamatan dan penggunaan kontrol pembiayaan, yang kelima ada pilihan dari tindakan dan sistem pengendalian, yang keenam ada pendekatan kontingensi untuk mengukur penilaian, yang ketujuh ada penentuan sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir ada pendekatan residual analisis. Baik, untuk materi pertama yaitu adalah teori kontingensi. Pendekatan teori kontingensi untuk merancang sistem akuntansi menyatakan bahwa suatu strategi umum bisa digunakan untuk semua organisasi tidaklah ada. Saat ini, perumusan kontingensi telah mempertimbangkan pengaruh dari teknologi, struktur, organisasi dan teori, dan lingkungan dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana sistem akuntansi berbeda dalam berbagai situasi. Yang pertama, itu ada kerangka kerja Waterhouse dan Thiessen. Waterhouse dan Thiessen ini mengusulkan suatu rancangan efisien dari sistem akuntansi manajemen dan suatu mekanisme dari kontrol yang tergantung pada struktur dan konteks dari suatu organisasi. Tipe dari struktur organisasi pada akhirnya diduga akan memengaruhi proses akuntansi manajemen seperti perencanaan alokasi sumber daya dan pengukuran penampilan. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Yoni. Pada Bang Yoni, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua, menurut kerangka kerja, menurut Gordon dan Miller. Gordon dan Miller mengusulkan suatu kerangka kerja kontingensi untuk rancangan sistem informasi yang melakukan pentingnya perhitungan terhadap lingkungan, rancangan lingkungan, atribut organisasional, dan jenis pembuatan keputusan manajerial. Dan juga Gordon dan Miller menyatakan dalam kenyataannya bahwa tampak lingkungan organisasional dan jenis keputusan tidak tersebar secara acak, tetapi bergabung bersama untuk membentuk pengaturan umum. Yang ketiga, kerangka kerja Melkons dan Delft. Melkons dan Delft menyelidiki hubungan antara satu karakteristik dari organisasi dan rancangan sistem pengendaliannya dengan interdependensi yang mereka temukan suatu perluasan di mana departemen tergabung satu sama lain dan bertukar informasi dan sumber daya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal itu juga suatu variabel yang relevan untuk kontrol sistem. Selanjutnya menurut kerangka menurut kerja Mentos mengusulkan suatu model kontekstual dari sistem informasi. Dasarnya model menggabungkan tipe keputusan pribadi, teknologi, dan struktur organisasi untuk menurunkan suatu jenis sistem informasi dan juga kemudian variabel-variabel ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam model jenis keputusan driver dan mob digunakan untuk menentukan variabel jenis keputusan. Model menunjukkan dua dimensi dari pemrosesan informasi,
yang kemudian menghasilkan jumlah informasi yang digunakan dari minimum sampai maksimum, dan juga derajat fokus dalam penggunaan data yang didasarkan dalam dari satu solusi sampai banyak solusi. Dan juga dua dimensi ini digabungkan untuk menurunkan 4 jenis yang berlainan, yaitu yang pertama jenis decisif, yang kedua jenis fleksibel, yang ketiga jenis hierarki, yang keempat jenis integrasi, yang dari masing-masing keempat jenis ini berbeda dari model jenis keputusan driver menurut driver dan mau. Yang pertama fleksibel, yang sifatnya harus menyesuaikan, hierarkis yang jenisnya itu seperti berstatus, dan integratif. Itu integratif artinya saling berkaitan, namun tidak ada sifatnya, tidak ada jenisnya, tidak ada perbedaan. Mungkin begitu. Yang selanjutnya juga bagian B, kategori menurut Roy tentang teknologi digunakan untuk menentukan variabel teknologi. Jadi model menyatakan dua dimensi teknologi, yakni pengetahuan tugas dari bisa dianalisis sampai tidak bisa dianalisis, dan keragaman tugas dari rendah sampai tinggi. Dua dimensi ini diturunkan dari kategori pengetahuan yang berbeda. Yang pertama teknologi keahlian, teknologi rutin, teknologi penelitian, teknologi profesional. Yang bagian C juga, ketiga akhirnya keempat jenis informasi dibedakan dalam hal dua dimensi, jumlah dan ambiguitas, atau tidak membingungkan. Dari pandangan McCosh menjelaskan mereka dengan cara berikut. Yang pertama, sistem informasi ringkas, sejumlah kecil sampai menengah informasi yang tepat dan tidak ambigu atau tidak membingungkan, dan digunakan dalam cara cepat dan teliti. Yang selanjutnya juga sistem informasi teliti, sejumlah besar informasi seringkali dalam bentuk database atau model simulasi yang cenderung terperinci dan tepat. Resipien normalnya menggunakan informasi semacam itu dengan cara yang lambat dan penuh pertimbangan. Dan kemudian juga jika informasi kursori, sejumlah kecil informasi tidak tepat, tidak pula terperinci, dan seringkali hanya di permukaan, mereka digunakan dalam cara yang bisa namun harus teliti. Yang terakhir, sistem informasi difuse informasi menengah sampai besar meliputi jumlah luas material, seringkali sangat tidak jelas dan tidak tepat, umumnya digunakan dengan cara yang lambat dan penuh pertimbangan. Baik, terima kasih kepada Mayoni. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Fendia. Pada Putri, dipersilakan. 5. Kerangka kerja UUC Mensah. Menyelidiki dampak dari lingkungan organisasi eksternal terhadap sistem informasi manajemen. Variasi dalam lingkungan organisasi diasumsikan memerlukan proses keputusan yang berbeda, dan oleh karenanya memiliki karakteristik informasi yang berbeda, termasuk kualitas informasi, dampak terhadap pembuatan keputusan, interaksi organisasional, penelusuran organisasional, waktu respon, cakrawala waktu, sumber informasi, dan jenis informasi. B. Penggunaan teknik pembiayaan modal. Untuk membenahi berbagai keterbatasan teoretis dan metodologis menggunakan suatu model teoretis, diturunkan dari
ekonomi keuangan yang menunjukkan bahwa penampilan perusahaan yang ditingkatkan tidak secara signifikan berkaitan dengan teknik cash flow yang dikonstankan. Hubungan antara teknik pembiayaan permodalan dan penampilan perusahaan sudah jelas diringankan oleh kontingensi. Karakteristik spesifik perusahaan menggunakan perspektif semacam itu. Maka mengembangkan dan menguji suatu teori kontingensi yang bisa memprediksi perusahaan mana yang tampaknya paling diuntungkan dengan menggunakan teknik pembiayaan permodalan. Karakteristik eksternal digunakan dalam model strategi perusahaan atau bertahan atau prospektor. Kedua, prediktabilitas lingkungan atau stabil dan dinamis. 3. Keragaman lingkungan atau homogen dan atau heterogen. Karakteristik internal adalah 1. Sistem informasi atau mendukung dan atau tidak mendukung. Kedua, struktur penghargaan. 3. Derajat desentralisasi. C. Strategi bisnis dan sistem pengendalian. Govindarajan dan Gupta dalam Belkow 1989 mengamati keterkaitan antara strategi, sistem bonus insentif, dan efektivitas pada level strategic business unit atau SBU di dalam perusahaan yang berbeda-beda. Suatu survei umum dari manajer tentang strategic business unit atau SBU dalam perusahaan terdiversifikasi menghasilkan hal-hal berikut. 1. Ketergantungan lebih besar terhadap kriteria jangka panjang seperti halnya juga ketergantungan lebih besar terhadap pendekatan subjektif atau bukan rumusan untuk menentukan SBU manajer umum. D. Pentingnya pengamatan dan penggunaan kontrol biaya. Literatur empiris dalam teori kontingensi mencoba untuk menjelaskan variasi dalam pentingnya pengamatan dan atau menggunakan kontrol pembiayaan pada berbagai variabel kontingensi. Pengawas manajer menggunakan kontrol pembiayaan fleksibel merupakan suatu fungsi positif dari kompetisi yang dihadapi oleh organisasi mereka. Dia menyimpulkan hal berikut. Hal ini menunjukkan bahwa saat kompetisi diintensifkan, keuntungan yang diharapkan dari penerapan kontrol ini cenderung memberatkan biaya mereka. Oleh karena itu, untuk mereka yang dipercayakan dengan sistem pengendalian, adalah penting untuk mengetahui derajat kompetisi yang dihadapi oleh perusahaan yang tidak menghadapi kompetisi serius juga bisa membuat lebih merugikan daripada mendatangkan kebaikan. Boone dan Waterhouse 1975 menemukan bahwa kepentingan dan penggunaan sistem pengendalian pembiayaan adalah lebih tinggi dalam organisasi yang lebih besar, lebih desentralisasi, dan lebih banyak menggunakan teknologi dalam mana terdapat prosedur operasional resmi standar. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh Utin. Baik, terima kasih kepada Potensia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Utin. Kepada Utin, dipersilakan. Pilihan dari tindakan di sistem pengendalian. Kemampuan anggota organisasi untuk merancang dan memelihara sistem pengendalian untuk sesuai dengan keseluruhan struktur juga bisa menjadi kontingen pada berbagai faktor lainnya. Sebagai contoh, DAS menggunakan suatu pengaturan simulasi menemukan bahwa seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi organik lebih suka memilih strategi kontrol yang memotivasi secara intrinsik, dan mereka yang bekerja dalam organisasi mekanis lebih suka memilih strategi kontrol yang memotivasi secara ekstrinsik. Berdasarkan pada bukti penelitian terbaru,
Hal itu tampaknya merupakan perubahan umum dalam gaya manajerial, terutama dalam proses kontrol. Tidak bisa diharapkan untuk muncul sebagai beberapa perubahan penting dalam persepsi dari sifat-sifat organisasional dan titik jenuh telah terjadi. Pendekatan kontingensi untuk mengukur penampilan. Suatu pendekatan kontingensi untuk mengukur penampilan didemonstrasikan dalam studi Hayes 1977 dalam Belkau 1989. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor internal merupakan penjelasan utama untuk penampilan pada departemen produksi. Yang kedua, lingkungan sebagaimana juga halnya variabel intervensi memberikan kira-kira sumbangan sementara terhadap penjelasan terhadap penampilan pada departemen penjualan. Govindarajan mengamati hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan gaya evaluasi penampilan. Hasilnya mendukung pernyataan berikut. Yang pertama, atasan dari unit bisnis yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi akan atasan dari unit bisnis yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah akan menggunakan lebih banyak rumusan yang didasarkan pendekatan evaluasi penampilan. Yang kedua, kecocokan kuat antara ketidakpastian lingkungan dan gaya evaluasi penampilan berkaitan dengan penampilan unit bisnis yang lebih tinggi. Selanjutnya, G. Penentuan sistem informasi akuntansi. Kritikan terhadap penelitian kontingensi lebih banyak diarahkan dalam desain kerangka kontingensi, terutama pada aspek metode pengujian. Dragin dan Van de Van 1985 mengusulkan 3 pendekatan penting dalam penelitian kontingensi. Yang pertama meliputi seleksi, interaksi, dan sistem. Kenyataan bahwa dalam pendekatan seleksi dan interaksi memunculkan sejumlah kelemahan, baik dari konsep maupun konsekuensi hasil. Arah metode pendekatan kemudian difokuskan terhadap pendekatan sistem. Terdapat 3 pendekatan dalam konsep PIT sebagaimana dikemukakan oleh Dragin Van de Van 1985 yang meliputi seleksi, interaksi, dan sistem. Pendekatan seleksi menghubungkan antara variabel kontekstual dengan variabel organisasional, namun tidak secara jelas mengorelasikan hubungan kedua variabel tersebut dengan kinerja organisasi. Pendekatan multiple interaction memandang bahwa pengaruh fit antara variabel konseptual dengan variabel organisasional diekspresikan dengan bentuk perkaitan antara variabel kontekstual dengan variabel organisasional dengan model regresi. Koefisien signifikansi dari order tertinggi dari interaksi dalam persamaan regresi menunjukkan adanya dukungan terhadap hipotesis yang dikembangkan. Selanjutnya, pendekatan residual analisis. Pendekatan residual analisis mengacu pada konsep nilai residu dari persamaan regresi. Dalam pendekatan ini, residual diasumsikan sebagai untit dari persamaan regresi. Terdapat 3 tahap dalam uji ini. Tahap pertama adalah penentuan desain hubungan variabel organisasional dengan kontekstual. Dalam hal ini, sistem pengendalian didesain sebagai variabel dependent dan FEU sebagai variabel independen. Pendekatan seleksi dan interaktif dalam FIT memfokuskan pada bagaimana faktor tunggal dari variabel kontekstual terpengaruh terhadap faktor-faktor organisasional dan bagaimana pasangan variabel kontekstual organisasional berinteraksi dalam mempengaruhi kinerja. Oleh kalangan reduction, cara ini dipandang sebagai dekomposisi dari variabel-variabel organisasional dan kontekstual yang secara efektif dapat menjelaskan hubungan keseluruhan organisasi. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau yang tidak enak, kata-kata yang tidak enak didengar, mohon maafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat